Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran PPKN kelas 9 Spentalu SMP Ma'arif Miftahul Ulum. Kali ini pada bab 4 keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi C2, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. C3, permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, serta materi C4, akibat yang ditimbulkan oleh konflik. Selamat belajar! Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat menjadi suatu kekuatan sekaligus dapat menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia antara lain terciptanya integritas nasional. Yang kedua, terjadinya sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia antara lain: 1. Terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu berpegang teguh pada tradisi, adat istiadat, kepercayaan yang dibawa sejak kecil. Yang ketiga adalah munculnya sikap etnosentrisme, yaitu menganggap suku bangsanya lebih unggul dibandingkan suku yang lainnya. Dan yang keempat adalah fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang menganggap keyakinan sendiri paling benar dan keyakinan yang lain salah. Anak-anak kelas 9 Spemtalum, selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Jika kita tidak bisa menyikapi perbedaan dengan bijak, maka perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan, bahkan memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan disebut dengan konflik sosial. Lalu, apa saja bentuk konflik pada masyarakat Indonesia? Nah, konflik berdasarkan tingkatannya, yaitu dibagi menjadi dua. Ada konflik ideologi dan konflik politik. Berdasarkan jenisnya, terdapat konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Surjono Sukanto menyebutkan ada 5 bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat, yaitu konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional. Penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala-gejala dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Yang kedua, adanya pertentangan norma-norma. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran norma tidak tegas. Yang keempat, perilaku anggota masyarakat tidak sesuai dengan norma. Dan yang kelima adalah terjadi persaingan yang tidak sehat dan tindakan kontroversial.
Gejala dalam masyarakat yang berpotensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain: 1. Menguatnya etnosentrisme kelompok. 2. Stereotip atau anggapan negatif terhadap suatu kelompok. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Dan yang keempat adalah hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Perhatikan dengan baik bagian berikut ini. Anak-anakku, kesimpulan materi kali ini adalah konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada akibat positif. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Ayo bersatu dalam perbedaan. Kita pelihara keberagaman yang ada menuju kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah materi kali ini. Semoga bermanfaat. Spam Talum, aktif, kreatif, berakhlakul karimah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.